Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Ya, kembali lagi kita ke pertemuan ke-9. Sebelumnya saya minta maaf, saya terlambat dikarenakan tadi ada rapat mengenai wisuda, jadi mohon maaf saya 30 menit itu terlambat. Jadi kepada teman-teman saya minta maaf ya. Dan tadi juga teman-teman melihat 20 menit ya gara-gara ini teknis ini ya. Ya namanya juga hal-hal yang tidak terduga lah ya. Ya tapi ya teman-teman ya saya juga ya pribadi minta maaf gitu. Oke, paling kurang lebih seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke materi kita di pertemuan ke-9. Tunggu, tadi kayaknya ada yang baru gabung. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, pada saat pertemuan ini adalah pertemuan terakhir buat kita, di mana teman-teman akan menghadapi UAS atau ujian akhir semester sebentar lagi. Jadi teman-teman sudah mempelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Tentunya teman-teman 2 minggu lagi teman-teman akan menghadapi UAS, ujian akhir semester. Karena minggu depan minggu kelas berganti. Nah, berarti 2 minggu lagi teman-teman akan menghadapi UAS. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang tolong dipersiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika waktu TS. Jadi teman-teman silakan persiapkan untuk UASnya, semoga tetap semangat dan berhasil. Nah, aturan pembelajaran dimulai. Yang pertama tentunya fokus penuh. Ketika tidak ada yang mau tanyakan, tolong diangkat tangannya. Tidak berbicara kalau nggak ada yang mau dibicarakan. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Mengisi feedback setelah dipersilakan. Dan selalu aktif. Ya, ini kayaknya. Oh, ya kenapa? Oh, share screen-nya ya. Iya betul Pak. Ya, thank you. Gimana, udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ayo kita lanjut lagi. Penyelesaian feedback seperti biasa, teman-teman nanti setelah selesai pertemuan diisi feedbacknya. Nah, agenda kita hari ini yang pertama tentunya persiapan ujian akhir semester. Yang kedua kita akan mempelajari yaitu grab, tapi nanti grab dasar-dasarnya. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang keempat pengisian absen dan feedback. Sebelum dimulai, sesi tanya jawab akan diadakan pada sesi tersendiri. Berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan setiap halaman slide-nya. Ini siapa lagi? Oke, kita mulai. Persiapan ujian akhir semester paling kurang lebih sama konsepnya dengan UTS. Ya, nggak ada yang bedanya gitu. Jadi untuk UASnya sama dengan konsep UTS. Nah, kurang lebih seperti itu untuk persiapan ujian akhir semester. Ada pertanyaan? Persis 100%. Ya mau nanti esainya berapa, ya nanti diatur lah. Waktunya nanti saya lihat berapa soal dulu. Yang penting satu soal 2 menit. 2 menit itu udah banyak gitu. Kurang lebih 2 menit lah. Ya mau nanti berapa soal, setiap soal nanti kan mau nanti soalnya yang ada yang agak sulit, ya kita buat satu soal yang sulit itu 3 menit gitu istilahnya. Nanti ya saya juga melihat tingkat kesulitan soalnya berdasarkan waktu gitu. Nah, nanti saya kalkulasikan. Nah ya. Siap. Aman.
Oke. Karena kita 30 menit lagi, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Grab. Apakah teman-teman sudah mengulik atau mempelajari Grab? Apa tuh? Struktur data non linear. Ya, bolehlah. Ada lagi? Oke, kita next. Nah, jadi Grab atau struktur data untuk Grab dasarnya itu untuk mempresentasikan hubungan antar data. Jadi A hubungan ke B, B dengan hubungan A. Nah, Grab ini biasanya struktur datanya itu sering digunakan pada Google Maps. Titik lokasi. Dan memang ini yang digunakan struktur data untuk Google Maps. Dan yang kedua, media sosial. Media sosial ketika kita mau follow si A, follow si B, follow si C, dan saling berhubungan. Itu konsep Grab. Kita nih lagi mau follow, contohnya Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad follow kita. Atau enggak Raffi Ahmad follow si B, gitu contohnya. Itu konsepnya Grab, menggunakan struktur data Grab. Dan yang ketiga, sistem jaringan komputer, rekomendasi teman. Kalau kita lagi buat rekomendasi, oh ini rekomendasi, karena ada kan biasanya di sistem. Nah itu pernah sering. Jalur transportasi, routing internet. Nah mungkin ya gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi saling berhubungan antar data. Nah itu untuk garis besarnya. Nah, konsep dasar Grab itu ada dua, yaitu vertex atau yang node atau simpul, dan edge itu sisi atau garis. Jadi vertex itu titik simpul. Nah, kalau dua yang edge ini sisinya per garis-garis gitu. Itu konsep dasar dalam dua di Grab. Kita next. Nah, konsep dasar pada Grab atau vertex untuk node atau simpul itu contohnya gini. Titik pada Grab, satu kota, dua orang, tiga komputer. Contohnya kita mau ke kota mana, titik lokasinya, orangnya tersebut lagi di mana, titik lokasinya, dan lain sebagainya. Itu konsep basicnya, dasarnya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau konsep dasar Grab pada edge itu jalan antar kotanya, tentunya garis. Kalau jalan kan garis untuk menghubungkan dari titik lokasi A dan titik lokasi B. Dia menghubungkan, penyambung. Dan yang kedua pertemanan, dan yang ketiga connection jaringan. Itu untuk konsep dasar Grab. Jadi teman-teman harus pahami dulu konsep dasarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita next. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Penjelasan vertex itu A, B, dan C dan D. Titiknya A, B, C, D. Kalau edge itu garis penghubung. Jadi kita menghubungkan dengan si A dengan B, C dengan D, A dengan C, dan lain sebagainya. Jadi garis penghubung. Nah kurang lebih seperti ini ilustrasi dasarnya. Kita next lagi. Nah jenis Grab ada dua, unidirected Grab sama directed Grab. Kita next lagi. Nah untuk unidirected Grab itu konsepnya seperti ini, hubungan dua arah. Artinya A terhubung dengan ke B, vertex A dengan vertex B itu terhubung, dan vertex B terhubung ke vertex A. Itu untuk jenis Grab untuk unidirected.
Kita next untuk directed graph, hubungan satu arah. A menuju ke B dan B belum tentu menuju ke A karena belum tahu. Karena di satu arah. Kalau dengan dia hubungannya nggak pasti kan? Kok masih koreksi ya? Jangan sampai lemot otak ya. Oke. Harus pasti-pasti hubungannya. Oke, kita next. Nah, untuk weight graph itu memiliki bobot nilai. Yang pertama jarak, biaya, waktu. Contohnya kita dari lokasi ini sekarang nih lagi di sekolah menuju ke rumah masing-masing. Berapa kilo nih contohnya? Jaraknya. Nah, itu mempunyai menggunakan struktur data yang menggunakan graph. Seperti kita Google Map yang sering kita pakai. Oh, jarak ke sini 5 km dengan 10 menit. Contohnya, hal sederhananya. Nah, nanti dihitung jaraknya berapa, biayanya berapa, waktunya berapa. Nah, contohnya A ke B 5 km. Dengan jarak berapa, biaya berapa, waktu berapa. Sama kayak Grab kan. Kalau jarak ke sana itu berapa harganya, biayanya atau enggak Pokar atau enggak Grab dan lain sebagainya lah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu kalau di Google Maps. Nah, untuk representasinya Grab dapat disimpan menggunakan ada dua, agency matrix sama agency list. Nah, nanti kita akan pelajari dari satu ini apa itu agency dan lain sebagainya. Nah, untuk agency matrix, teman-teman lihat di sini menggunakan tabel atau matrix yang digunakan agency matrix. Tapi di sini itu boros memori dan tidak efisien untuk graph besar kalau dia menggunakan ini. Nah, teman-teman lihat aja di sini untuk tabel atau matriksnya ABC nanti tinggal 011 1000 100 sesuai matriksnya gitu. Nah, kita next lagi. Kalau agency list menggunakan list atau array, tapi ini sering digunakan. Contohnya A ke B, nanti habis itu belum tentu ke C, B ke A, belum tentu lagi nanti lain sebagainya gitulah. Maksudnya satu arah. Sesuai apa keinginan gitu. Nah, list ini sering digunakan gitu. Ya, menggunakan list atau nanti menggunakan array. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau membuat graph di language JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript, kita menggunakan ada dua nanti, yaitu object dan array. Kita lihat lagi. Nah, untuk kelas graph-nya paling kurang lebih seperti ini. Tapi ini kita masih, kalau dibilang graph banyak ya. Kalau dibilang bahas graph itu cukup kompleks. Nah, ini tuh masih dasarnya yang kita pelajari. Masih dasarnya. Graph dasar, kan ini kita masih graph dasar. Ada graph dasar, pertengahan sampai advance, itu luar biasa struktur datanya. Tapi ini kita masih basicnya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ketika kita membuat kelas atau cetakan sebuah graph, nanti disimpan berupa sebuah objek yang kosong dulu untuk disimpan dulu. Yang nanti kita berbentuk array atau objek. Kalau di language JavaScript. Tapi sama aja semua gitu. Nah, penjelasan kode untuk agency list nanti digunakan untuk menyimpan hubungan kode. Ya, contohnya A. Nanti A ini kan kurang lebih seperti kita tadi hubungan. Kalau A B ke C, kalau B dia mau ke A doang, baru C ya tentunya ke A doang. Nah, di sini contohnya kita mau menambahkan vertex ya.
Nah, kurang lebih seperti ini nanti implementasinya. Kalau kita lihat nih contohnya di sini. Nanti di sini teman-teman kita simpan dulu seperti biasa di constructor. Nah, nanti untuk vertex ini untuk menampilkan sebuah list dalam sebuah titik lokasinya gitu, titiknya gitu, vertexnya. Mau nanti dia itu contohnya A dengan ke B, baru B ke C gitu contohnya. Ini masih basic ya. Nanti kita lihat contoh lengkapnya ya, lengkapnya. Nah, contohnya nanti kita di sini ketika vertex ya tentunya kita pasti nanti disimpan berupa array terlebih dahulu kosong dulu karena belum ada yang mau disuruh perintah ketika kita mau menyimpan sebuah vertexnya atau nanti di dalam sebuah array. Tapi di sini arraynya masih kosong. Nanti lengkapnya nanti akan saya jelasin ya. Ini kita lanjut lagi ya. Menambahkan edge. Nah, menambahkan edge ini metodenya nanti ya tinggal metodenya seperti ini. Add baru edge baru dalam kurung parameternya kosong digunakan untuk menghubungkan node. Metode ya. Metode tahu teman-teman sebuah fungsi. Di sini kita harus menggunakan nanti add edge. Nah, kita next lagi. Nah, contohnya nanti implementasi and edge ini kurang lebih seperti ini. Nanti and edge dalam parameternya ada dua nih. Ada vertex 1 dan vertex 2 nanti di sini. Nah, nanti kita mau ngitung sebuah implementasi vertex 1 ini terhubung ke vertex 2. Nah, vertex 2 ini nanti terhubung ke vertex 1. Jadi dia di push dia gitu. Menggunakan push ketika kita mau mengambil sebuah ke penghubung dari si vertex tadi. Kan kalau edge kan itu garis penghubung. Yang kalau tadi edge vertex itu untuk titiknya, titik. Nah, kalau si edge ini itu garis penghubung. Jadi menghubungkan dengan vertex 1 dengan vertex 2, vertex 2 dengan terhubung dengan vertex 1. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Contohnya. Ini untuk lengkapnya semua ya yang tadi saya jelasin. Biar teman-teman lihat gitu. Maksudnya penjelasan dulu. Biar teman-teman lihat bagaimana di sini ini ya implementasinya. Di sini buat dulu foldernya. Silakan. Sambil menunggu, teman-teman jangan lupa isi absen ya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita gabungkan semua dengan end vertex untuk titiknya, dan untuk penghubungnya di sini kita pakai metode yang bernama NH. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kelas yang bernama grab, di mana di awalnya di sini kita simpan dulu nilainya dengan objeknya kosong. Baru kita tambahkan di sini ada metodenya dua, itu ada add vertex dan add edge gitu. Dimana untuk metode ini, yang untuk add vertex di sini parameternya vertex untuk mengambil dari sini nanti biar ditampilkan. Nah, ketika untuk vertexnya nilai kosong ya silakan tampilkan kosong, kalau ada ya ditampilkan gitu. Baru nanti di sini vertex ini untuk menghubungkan dari si penambahan titik untuk menghubungkan lokasi si titik dari A ke B gitu, menghubungkan. Nanti vertex 1 ke vertex 2 ke vertex 1. Nah, ini vertex 1 ke vertex 2 dan vertex kedua ke vertex 1 untuk dari penghubung dari si vertex ini. Nah, contohnya nih, di sini kita buat nih variabel baru nih bernama grab. Nah, kita buat baru lagi nih. Nah, di sini kita tambahkan ada 3, A, B, C. Nah, nanti untuk penghubungnya A ke B dan A ke C. Maksudnya, ingat kalau edge itu kan penghubung. Nah, ini untuk menambahkan titiknya. Berarti bagaimana itu penghubungnya? Berarti dia kayak gini. Kan kita menambahkan ini A. Baru kan di sini A ke B, berarti A ke B berarti ini B. Penghubung. Nah, kalau ke C kan ada ABC tuh. Berarti A ke C berarti A ke C. Berarti kayak gini nanti ilustrasinya. Nah, dikodekan untuk penghubungnya ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini konsol log, kalau ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Berarti A ke B, A ke C. Untuk dari vertexnya kan ada 3 tuh titiknya. Tentunya kita buat 3. A, B, dan C. Tapi kita lihat dulu penghubungnya mau kemana gitu. Oh, ternyata penghubungnya A ke B dulu, baru A ke C. Ya udah, kita buat lagi ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita konsol log, nah kurang lebih seperti ini. A, di sini kan ada sebuah grab untuk jenis list. Kita buat di sini A ya, A, baru B dan ke C, baru di sini B, berarti A, berarti ke A dia, berarti kalau ke C dia ke A lagi. Nah, ini yang menghubungkan. Kita buat di situ A, B, dan C. Kalau A dalam untuk R-nya itu B ke C. Kalau B berarti ke A. Nah, kalau C berarti ke A. Nah, contohnya ini nih. Maksudnya ini nih. Maksudnya ini nih. Teman-teman lihat sini nih. A. A dalam untuk objeknya kan ada A, B, dan C. Nah, A, B, dan C itu maksudnya apa tuh? Dalam array-nya B sama C. Maksudnya untuk A itu ada B dan C. Nah, kalau dia B berarti cuma penghubungnya ke A. Nah, kalau C di sini cuma array-nya A doang, berarti C ke A doang. Namanya itu penghubung. Seperti saya bilang tadi, kalau edge itu penghubung, kalau vertex itu titik dengan titik. Koordinat lah, koordinat lah istilahnya dibilang. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, kita next lagi. Nah, seperti ini tadi ya. A, B, C, B, A gitu. Karena seperti ini tadi saya bilang. Nah, ini ilustrasinya tadi saya sudah jelaskan. Ini pertanyaan kita next aja lagi ya. Kita langsung aja. Nah, di sini kita akan menghapus edge dengan metode remove edge.
digunakan untuk menghapus hubungan, bukan memutuskan hubungan dengan dia. Oke, bercanda. Oke, di sini metode remove edge digunakan untuk menghapus hubungan. Jadi dia menghapus yaitu di sini edge-nya. Bagaimana kita menghapus ini? Nah, kita menggunakan dengan metode yaitu remove edge. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, contohnya kita sini implementasi remove edge-nya. Kita pakai sebuah metode remove edge. Nah, di sini tentunya pasti ada dua parameter, ada vertex 1 dan vertex 2. Nah, contohnya ini nanti kita lihat dulu lagi ya. Contohnya kita buat di sini nih. Nah, contohnya nih kurang lebih seperti ini. Kita mau ngapus nih contohnya A dan C. Tentunya kalau kita mau ngapus A dan C ya nanti terhapus dengan penghubung A ke C-nya. A dan ke C itu. Maksudnya A ke C ini dihapus. Dihapus dia. Nah, kalau kita lihat nih contoh. Nah, dia nggak ada, kosong. Kalau seperti tadi saya bilang, kalau dia memang nggak ada nilainya ya tampilkan array kosong. Berikan nilainya. Berarti A ke C memang nggak ada lagi untuk penghubungnya. Berarti cuman A, B-nya doang sama A. Berarti cuman B sama A. Kalau kita hapus. Nah, begitu kurang lebih seperti itu. Gampang lah ya, dipahami ya. Gampang ya? Istilahnya dia mau menghapus ini lah hubungan dengan A sama C. Itu aja konsepnya. Basicnya. Oh, saya mau memutuskan hubungan kalian dong gitu kan. Ya udah diputuskan. Analoginya, kok asal putus? Oh, ada pihak ketiga gitu, orang ketiga. Nah, kalau di Grab kita menggunakan remove edge. Kalau yang nyatanya pakai orang ketiga. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kan kita menghapus edge. Nah, kalau menghapus vertex digunakan untuk menghapus ini titiknya. Tadi kan dia menghapus cuma ini doang, penghubung. Nah, kalau menghapus vertex kita menggunakan metode itu remove vertex. Jadi dia nanti kalau kita mau menghapus ini silakan, mau menghapus yang B silakan, ke A silakan gitu. Contohnya ya. Nah, kalau codingannya ya seperti biasa, kita mau menghapus sebuah nanti ketika disuruh, silakan hapus bagian lokasi sana ketika saya selesai gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kita remove, ini remove edge, ini kita remove vertex. Kita clear dulu. Nah, contohnya kita mau remove A lah. Ini kita hapus dulu. Contohnya kita mau remove A. Nah, nggak ada hubungan atau nggak ada status gitu. Cuma temanan doang dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Bercanda ya. Kalau ada yang ini jangan sakit hati ya. Bercanda doang. Nah, kalau diputus hubungan dengan A, tentu nggak ada beda dengan C itu nggak ada hubungan karena pusatnya A. Nah, kalau kita buat di sini C,
Nah, maka ada untuk BGA. Nah, kurang lebih seperti itu konsep basicnya. Jadi udah terbayangkan lah ya hubungan dengan A dan B dan C, titik lokasi penghubung. Kalau kita nih mau polo sesuatu, kita mau polo, nanti di polo, baru di polo lagi ke si A, B dan C seterusnya gitu. Kalau di media sosial menggunakan struktur data graph. Kalau Maps ya pasti udah terbayang gitu kan. Nah, ini menggunakan struktur data graph namanya. Ini struktur data ini paling populer di kalangan struktur data lah, graph. Sering digunakan untuk ngoding lah, ngoding untuk logik yang cukup skala besar menggunakan graph. Tapi graph kalau dibilang banyak ya yang harus dibahas. Ini tadi masih basicnya. Tapi teman-teman mungkin sudah terbayang atau tergambar dalam benak-benak pikirannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Traversal pada graph. Ada jadi traversal ini proses mengunjungi semua node. Oke, kita kunjungi dulu ke si A, ke si B, ke si C. Ada DPS, depth first search, ada BPS, breadth first search untuk jenis pada traversal pada graph. Kita lihat satu-satu. Kalau DPS menelusuri graph sedalam mungkin terlebih dahulu. Menelusuri dulu. Istilahnya kita lagi stalking mantan gitu. Ditelusuri terus sampai kenapa hubungannya putus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi A ke B, baru ke D, ke C, sampai ditelusuri lebih dalam lagi. Nah, untuk implementasinya, ya kurang lebih seperti ini. Untuk di implementasi DBS rekursif, sama sih kayak search kita. Search lagi mencari, ditelusuri lebih dalam untuk dapat, nanti ya silakan ditampilkan dan lain sebagainya gitu. Ini contohnya nih. Nah, di sini ada depth first. Kalau kita konsolok nih A, kita mau ini kita hapus dulu. Nah, ditelusurinya seperti ini. A, ditelusuri lagi A ke B, dikunjungilah satu-satu. Kita mau ke A, baru harus ke B dulu, harus ke C dulu, harus ke D dulu, sampai dapat ujungnya A. Kalau kita mau cari A, gitu. B dengan C dulu, untuk agency listnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Penjelasan DBS. Ada dua, ada visited dan rekursif. Digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Jadi, ditandai node yang sudah dikunjungi. Bahwasan, saya sudah mengunjungi si A, si B, dan si C. Jadi, dia dikunjungi dan ditandai gitu. Rekursif, sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Itu untuk rekursif ya. Nah, kalau menelusuri DPS, menelusuri graph per level. Contohnya ya per level lah, maksudnya level yang mana yang lebih tinggi gitu. Kalau kita mau telusurinya, ya sama aja sih. Tapi kalau yang tadi kan menelusuri lebih dalam, kalau ini per level gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Konsepnya sama, tapi dia per level ya gitu. Sama seperti yang tadi
DPS. Kalau DPS dia lebih perdalam dulu, tapi belum ditandain. Nah kalau BPS itu harus ditandain dulu kalau yang sudah dikunjungi. Namun dia per level gitu. Sama lo konsepnya. Ah? Apanya? Yang BPS. Iya tetap dikunjungi per level dia. Bukan manual sih. Apa ya bahasanya? Ya kalau kita lagi cari sesuatu dan itu yang mau kita cari, contohnya kita cari sesuatu, iya bisa jadi. Oke, nice. Bisa jadi lah, kurang lebih seperti itu lah rekomendasi. Jadi dia dicari dulu sesuai yang memang kita udah tahu gitu. Tapi dia per level. Nah, tapi kalau kita mau mengunjungi satu persatu, ketika sudah dikunjungi satu ini, oh ditandain bahwa asal ini belum gitu. Tapi per level gitu. Itu untuk implementasi BVS ya. Nah, untuk penjelasan BVS, Q menggunakan konsep first in first out. Nah, perbedaannya DPS dan BPS, kalau DPS itu menelusuri ke dalam, kalau BPS menelusuri per level. Nah, kalau ini menggunakan stack atau recursive. Nah, kalau BPS itu menggunakan queue. Nah, kalau DPS itu lebih hemat memori. Kalau ini cocok untuk jalur terpendek. Jadi sesuai kebutuhan. Semuanya sesuai kebutuhan. Kalau kita buat sistem, makanya namanya adanya arsitektur. Arsitektur atau merancang sesuatu yang pengen kita buat. Nah, kalau perbedaannya ini udah tadi ya. Nah, nanti contoh lengkap ya. Kalau contoh lengkapnya ya kurang lebih seperti yang tadi udah kita praktekkan satu-satu. Ini udahlah. Nah, visualisasi hubungan node ya kayak gini lah. Ya mungkin kita udah pelajari node juga kemarin ya kayak gini. Udah kan? Jadi hubungan antara node untuk, tapi ini vertex ya. Vertex untuk dalam edge ya. Edge. Jadi edge itu untuk menghubungkan, kalau vertex itu untuk titik. Nah, untuk kompleksitas graph ya ini untuk kompleksitasnya lah. Kita next lagi. Nah, kalau studi kasus nyata Google Map kota vertex, kalau jalan edge. Kalau Facebook user vertex, kalau pertemanan itu edge. Internet komputer vertex dan koneksi edge. Ini untuk studi kasus nyatanya. Kelebihan cocok untuk relasi kompleks, fleksibel, digunakan di banyak sistem modern. Kekurangannya implementasi lebih kompleks tentunya, karena tapi awas jangan sampai redundan ya. Maksudnya kita ngoding tapi nggak perlu gitu. Traversal bisa berat pada grab besar. Ya untuk tadi ya, untuk pencariannya bisa berat kalau pada grab besar. Oke, ada pertanyaan? Kalau materi kita hanya sedikit kok, hanya sedikit, paling cuman grab ini. Mana pertanyaan? Materi kita cuma dikit grab dasar, kurang seperti itu. Oke, 5 menit lagi. Gimana, ada pertanyaan?
Oh ini terus ini udah datang lagi ya? Tadi ya? Oke, nggak mungkin. Ya nanti pertanyaan ini tampung aja lah ya. Tapi udah paham lah ya? Hah? Paham kan? Aman. Yang online gimana? Aman dengan yang online? Yang online gimana? Pada tidur ya? Aman. Ya, tinggal bilang aman aja susah banget ya. Oke, paling kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf dan mohon maaf tadi saya telat 30 menit. Dan mungkin kurang lebih seperti ini. Tinggal teman-teman mempersiapkan ujian akhir semester. Silakan diulik lagi lebih dalam lagi pembahasan kita. Soalnya kalau UAS tidak jauh-jauh lah untuk sekedar pembelajaran yang kita pelajari lah. Tetap semangat dan jangan sampai pulang lagi dengan UTS. Ya harus semangat lah. Ya kurang lebih seperti itu. Hati-hati di jalan sampai ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya teman-teman.